حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam acara Front Talk Show. Front Talk Show ini adalah acara yang ada di channel YouTube Front TV, dan alhamdulillah berkat rahmat Allah hari ini juga kita kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa, bintang tamu para pimpinan Ormas yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang pertama, alhamdulillah kita kedatangan Ketua Persaudaraan Alumni 212 Ustadz Slamet Maharib At-Tijani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kiai di studio kami. Mudah-mudahan datangan antum bawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin. Tapi kabar antum gimana, sehat? Alhamdulillah. Dan hadir pula di sini juga Ketua Umum Front Pembela Islam, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Alhamdulillah, apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di studio kami. Mudah-mudahan datangan antum bawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, ada Ustadz Yusuf Muhammad Marta, Ketua GNPF Ulama. Alhamdulillah, selamat datang Ustadz. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, kita datang ke sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah. Dan antum insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu 3 orang yang sangat luar biasa, ulama-ulama kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang reuni Mujahid 212 yang fenomenal, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 2 Desember 2019. Yang pertama, kita akan menanyakan kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Kita akan menanyakan satu pertanyaan yang sangat luar biasa, yaitu adalah di awal mula diadakannya aksi bela Islam yang ketiga pada tanggal 2 Desember 2016 pada saat itu Kiai. Pada saat aksi itu, siapakah yang mempelopori aksi 212 yang sangat luar biasa bisa mengumpulkan jutaan orang pada saat itu, Kiai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tahu, aksi 212 yang pertama, yakni tanggal 2 Desember 2016 ya, itu dimotori oleh Habib Rizik Syihab, dan itu tetap berawal dari insiden aksi bela Islam kedua, yaitu 411, yang mana sampai ada korban jiwa, korban luka-luka sampai 300 orang lebih. Setelah peristiwa 411, ternyata Ahok baru dinyatakan sebagai tersangka 2 minggu setelah peristiwa 411 itu. Dan ternyata setelah dinyatakan sebagai tersangka, pada waktu itu Ahok tidak langsung digelar pengadilannya. Bahkan ada upaya dari pemerintah menyatakan bahwa pengadilan untuk Ahok nanti saja digelarnya setelah pemilu, setelah pilkada. Setelah pilkada DKI tahun depan. Ini terkesan jadi betapa seorang Ahok ini betul-betul ingin dilarikan daripada masalah ini, ingin diselamatkan, seakan-akan seperti itu. Nah, sehingga proses hukum saja sampai hadir jutaan orang pada 411, kemudian nyawa harus melayang, darah harus tercecer, dan biaya yang dituangkan oleh rakyat Indonesia begitu besar dalam aksi tersebut. Kemudian bangsa Indonesia rugi besar lah, katakanlah seperti itu. Toh ternyata nggak bisa digelar pengadilannya. Itu yang membuat Habib Rizik waktu itu langsung menggelar rapat dan memberikan gagasan supaya kita menggelar lagi aksi
212. Gitu. Nah 212 ini waktu itu seperti sempat ada yang menyatakan udahlah nanti 212 itu lebih kecil karena kita ini cukup 411 ini udah aksi paling besar se-Indonesia. Tidak pernah ada aksi sebesar itu. Nah ini kalau sekarang aksi lagi ini capek. Umat Islam capek, kemudian nih dikit-dikit kesana demo lagi, apalagi kalau nanti rusuh dan seterusnya. Saat itu Habib Rizik menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak ada lagi alasan kecuali keadilan tetap harus ditegakkan, lawan kezaliman. Itu kunci dari Habib Rizik, sehingga mulailah Habib Rizik dan kami waktu itu kita mulai lakukan sowan ke ulama-ulama lagi, keliling ulama-ulama sepuh, dan ternyata mereka cukup puas dengan argumentasi yang Habib Rizik sampaikan. Kemudian terjadilah 212. Oh, padahal pada situ sempat dialang-alangi Kiai, gitu kabarnya Kiai. Oh iya, sempat nah dialang-alangi itu. karena begitu rencananya dalam 212 itu selain ada penggembosan, ya, waktu itu dari kepolisian melarang, kemudian melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan ulama juga yang biasanya itu terlibat atau misalnya terkesan dekat dengan rezim, bahkan ulama-ulama yang dekat dengan Ahok itu juga melakukan counter opini yang luar biasa untuk menghalang-halangi 212. Bahkan adanya juga ya dari kalangan militer, pimpinannya yang menghalangi 212 di Jakarta, bahkan dia kampanye kemana tempat supaya tidak melakukan aksi 212 di Jakarta. Ada juga yang sampai memberikan fatwa sholat Jumat itu nggak sah di Monas, ya, harus di masjid. Ya, kemudian berbagai macam upaya. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, saat itu kita ketahui bersama Habib Rizik ketika melihat upaya penghalangan dari mana-mana, pesawat juga orang-orang yang mencarter pesawat itu banyak pembatalan. Kereta api banyak pembatalan, kemudian bis-bis ya yang dari daerah banyak pembatalan. Habib Rizik katakan waktu itu banyak jalan menuju Mekah. Allah. Nah, itu pesan dari Habib Rizik. Kalau sudah niat berangkat, berangkat. Allah akan buka jalannya dari manapun juga. Niat yang ikhlas yang penting untuk membela agama Allah. Itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan adanya orang-orang yang akhirnya jalan kaki dari Ciamis. Ya, dia nggak perlu lagi bis, nggak perlu lagi kereta, nggak perlu lagi untuk bela agama, nggak usah alat transportasi itu. Kaki kita udah jadi alat transportasi. Bahkan berpahala lebih besar lagi. Nah, itulah yang justru menjadi daya tarik, menjadi penyedot rakyat berbondong-bondong, baik muslim maupun non muslim, akhirnya terlibat di dalam kegiatan 212 ini. Sudah tidak bisa dibendung lagi. Mau dicegat pakai apapun sudah tidak bisa. Itu semuanya berbondong-bondong datang ala apa adanya, dan itulah yang membuat gerakan 212 ini betul-betul gerakan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak untuk membela agama, tidak ada cerita ongkos, tidak ada cerita uang, apalagi sebatas untuk nasi bungkus. Ini betul-betul murni untuk membela agama Allah dan tegaknya keadilan dan tegaknya NKRI. Allahu Akbar, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan kita kembali ke Ustadz Yusuf Marta. Jadi pada saat itu sebelum acara aksi 212 2 Desember itu sempat terbentuk GNFF MUI gitu. GNFF MUI itu kira-kira terbentuknya itu kapan? GNFF MUI, dan kenapa sekarang ini dan kapan berubah menjadi GNFF Ulama, Ustadz? Seperti itu. Ini banyak orang-orang yang nggak tahu, tahunya kan GNFF MUI, tapi sekarang berubah menjadi GNFF Ulama. Gimana, Ustadz? Ya, saya dengan mendengar dari tadi, menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Sobri Lubis, saya teringat saat-saat itu tiada hari, tiada waktu tanpa adanya pertemuan dan rapat. Kadang-kadang masih di tengah jalan, Habib sudah menelpon kembali. Saya masih ingat saat itu saya sedang rapat mempersiapkan acara Paradi Tauhid di kantor saya.
tiba-tiba saya mendengar ada seseorang menistakan agama. Saya telepon Habib Rizik sekitar pukul 11 kalau tidak salah. Akhirnya janjian besok subuh akan bertemu dengan beliau di Petamburan. Bertemulah dengan Habib di Petamburan. Saat itu saya masih ingat, saya, Habib Rizik, Ustadz Muhammad Al-Khotot, dan ada beberapa pengurus. Kita membagi tugas. Ada yang ke DPRD, ada yang ke DPR. Saya kebetulan dapat tugas untuk ke Majelis Ulama Indonesia, menyampaikan adanya penistaan, dan saat itu aparat mau memproses apabila ada fatwa dari MUI. Jadi alhamdulillah saya mengikuti saat itu prosesi rapat di MUI dari pukul 10 hingga pukul 12 lebih, sekitar pukul 1 baru kita memisahkan diri untuk menyusun fatwa yang diharapkan oleh para ulama dan para habaib, yang mana saat itu surat belum diselesaikan, tapi rombongan para ulama dan habaib dan dipimpin oleh Habib Rizik sendiri sudah hadir di MUI. Akhirnya dengan 9 pengurus kalau saya tidak salah, dan yang terakhir ketua umum sendiri yang ikut mengedrive, yang judulnya awalnya fatwa agar dirubah menjadi pandangan keagamaan. Karena pandangan keagamaan lebih luas artinya dibanding fatwa. Fatwa itu hanya untuk satu permasalahan, tapi kalau pandangan keagamaan itu lebih luas. Nah, setelah keluar surat itu, kita mengantar surat, kita membawa surat tersebut ke Bariskrim. Nah, dari situlah mulai di mana diperlukannya agar para ulama, para tokoh-tokoh ormas, khususnya ormas Islam, membentuk sebuah persatuan untuk mengawal fatwa ini. Jangan sampai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang sangat signifikan ini dan sangat bagus ini nanti hanya ditaruh di atas meja saja. Maka saat itu inisiatif Habib Rizik sendiri di salah satu restoran dibentuklah yang namanya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, di situ mulai kita melakukan aktivitas-aktivitas hingga seperti apa yang diceritakan oleh Ustadz Sobri Lubis tadi, begitu susahnya untuk mentersangkakan saja, apalagi saat itu kami pernah merasakan dan umat Islam sangat sakit dan kecewa. Si orang penista agama ini mau mendatangi Bariskrim saja itu dengan sengaja arogan berkunjung ke istana lebih awal. Seolah-olah siapa yang berani nyentuh gua mau ke Bariskrim tapi gua mampir ke istana. Nah, disinilah kadang-kadang manusia lupa bahwa kebesaran Allah adalah segala-galanya. Manusia mau menunjukkan arogansinya. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Jadi akan kalah semua dengan makarnya Allah, insya Allah. Nah, alhamdulillah setelah proses berjalannya dengan susah payah perjuangan Habib Rizik yang menghadapi segala macam permasalahan, termasuk Ustadz Sobri Lubis, Ustadz Selamat, dan banyak para ulama, para tokoh-tokoh lain yang tidak bisa kita lupakan jasanya, di mana saat itu GNPF masih dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir, menghadapi kekerasan dari para aparat di aksi 411. Betul sekali, saat itu Ustadz Arifin Ilham, Ali Jaber, dan beberapa ulama, saya masih ingat di rumah sakit di Jalan Abdul Muiz, saya di situ kebetulan bersama Hardadi Esa, 165 korban gas air mata. Dan gas air mata yang digunakan adalah gas air mata yang high explosive, yang warnanya merah. Jauh dengan gas air mata yang dipakai di waktu 21-22 Mei dan waktu mahasiswa. Karena dua waktu aksi 411, jangankan ditembak jarak dekat, kena jarak jauh saja kita sudah hampir tidak bisa bernafas. Nah, setelah selesainya itu semua, proses sudah selesai, MUI pasti punya kepentingan, dalam arti kata setelah dia memberikan fatwa dan Ahok sudah diproses secara hukum dan sudah dipenjara, maka MUI menyarankan agar nama Majelis Ulama Indonesia tidak selalu
melekat di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa agar GNPF lebih bebas, dan atas keputusan Habib Rizik Syihab kita diskusikan, ternyata GNPF memerlukan ruang gerak yang lebih luas agar tidak semata-mata hanya fatwa yang dikeluarkan untuk si penista agama surat Al-Maidah 51, tapi dengan nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama itu lebih luas. Jadi ulama siapapun yang mengeluarkan fatwa yang berpihak kepada umat Islam, kepada masyarakat, pasti akan kita kawal. Disitulah pergantian dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kadang-kadang orang masih sering nyebutnya. Ya kita harus mengingatkan, karena supaya tidak membawa sebuah lembaga yang lembaga ini juga milik umat seluruh Indonesia yang resmi, dalam arti kata yang berbadan hukum dan lain sebagainya. Itulah proses di perjalanan. Maka dari itu di dalam hal ini insya Allah perjuangan ini tidak bisa berhenti dengan begitu saja, karena tujuan kita adalah tujuan mulia dan tujuan besar demi kelangsungan negara tercinta Republik Indonesia, agar keadilan dari sisi hukum, dari sisi ekonomi, dari sisi politik semuanya dapat dirasakan seluruh umat. Itu yang dapat saya sampaikan. Berarti GNPF MUI sama GNPF Ulama itu sama sebenarnya gitu kan. Hanya meneruskan aja gitu kan, dari GNPF MUI sekarang berubah menjadi GNPF Ulama. Orangnya juga itu aja juga, apa gimana Ustaz? Sama, pengurusnya kita juga. Iya, tidak ada perubahan. Hanya berubah nama aja gitu ya. Hanya berubah nama saja. Lebih luas. Kalau gerakan waktu pakai nama MUI spesifik dia mengawal fatwa yang dikeluarkan, yaitu yang namanya pandangan keagamaan. Tapi dengan nama fatwa ulama berarti lebih luas dan lebih jangka panjang. Begitu. Betul. Berarti saudara sahabat muslim tadi dijelaskan oleh Ustaz Yusuf Marta bahwa GNPF MUI, GNPF Ulama sama, pembinanya juga Habib Rizik juga. Oh pasti. Pembina Habib Rizik juga, jadi tidak ada perbedaan. Cuma bedanya waktu itu dipimpin oleh Ustaz Bakhtiar Nasir, sekarang dipimpin oleh guru kita Ustaz Yusuf Muhammad Marta. Alhamdulillah. Syukur. Jadi Habib Rizik secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Dia di Makkah Al-Mukarramah. Tapi secara koordinasi, arahan, dan seluruh masukan-masukannya, bahkan setiap hari tidak kurang dari 5-6 kali kami berkomunikasi. Jadi semua gerakan kita tidak ada satupun melenceng dari apa yang diarahkan oleh Habib Rizik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kita minta nih, setelah ada GNPF Ulama, ternyata ada lagi awal mula terbentuknya Persaudaraan Alumni 212, Ustaz. Jadi awal mulanya itu terbentuknya kenapa Ustaz? Ada Ustaz Selamat, awal mula terbentuknya Persaudaraan Alumni 212 ini Ustaz. Iya, jadi kan setelah momentum yang Allah berikan luar biasa di 212, ternyata pasca itu justru terjadi proses secara sistematis terhadap para ulama-ulama kita, yang kita lebih mengenalnya dengan kriminalisasi ulama dan tokoh 212. Jadi pasca 212 itu ternyata mereka lebih dahsyat, membidik para ulama dan tokoh-tokoh yang aktif dalam gerakan 212. Nah ketika itu kami yang ada di lapis kedua lah kalau kami membahasakan, ya kan, berkumpul bermusyawarah bagaimana kita memperjuangkan proses kriminalisasi ulama ini dan membuktikannya bahwa memang ada proses kriminalisasi ulama. Dan ketika itu bagi kami ini menyangkut terhadap pelanggaran HAM. Maka ketika awalnya yang bernama Presidium Alumni 212 awalnya itu, arah perjuangan kita waktu itu cuma satu fokusnya, terhadap Komnas HAM. Kita mendesak Komnas HAM untuk menginvestigasi, kemudian mengeluarkan rekomendasi bahwa betul terjadi kriminalisasi ulama dan tokoh, ya, gerakan 212. Dan alhamdulillah perjuangan itu berhasil. Komnas HAM ketika itu mengeluarkan rekomendasi itu. Nah, tetapi setelah rekomendasi keluar ternyata tidak ada tindak lanjutnya dari pihak-pihak tertentu yang disebut oleh Komnas HAM. Ya, baik dari presiden, dari kepolisian, itu tidak ada tindak lanjutnya. Nah, sehingga perjuangan harus terus berlangsung. Dan proses kriminalisasi ulama kan nggak berhenti, ya kan. Nah, akhirnya kita menjaga spirit 212. Ya kan, bahwa ini nggak boleh dibiarkan terus. Nah, kemudian dalam beberapa waktu ke depan kita melihat bahwa
gerakan 212, peristiwa 212 kan sesuatu yang luar biasa. Karunia dari Allah ya. Yang sangat wajib kita syukuri. Oleh karenanya kita kemudian ingin menjaga spirit 212 dalam rangka menegakkan keadilan. Karena prosesnya setelah 212 itu banyak ketidakadilan hukum di negara kita. Hukum seolah-olah tajam kepada satu kelompok, tapi tumpul kepada kelompok yang lainnya. Gitu. Nah, ini terus kita perjuangkan di lapangan. Nah, kemudian masuk kepada 6 bulan berikutnya kita ada Munas ya, Munas pertama PA 212 di Cisarua ketika itu. Nah, dalam Munas itu ternyata gerakan 212 nggak punya orang Jakarta saja. Iya. Ya kan? Ternyata dari berbagai provinsi kan ada. Betul. Nah, ternyata ketika Munas itu ada 22 provinsi. Masya Allah. Ya. Yang ada alumninya, ada mujahidnya ketika itu. Nah, kemudian dipertimbangkan kalau menggunakan nama presidium itu, maka nggak bisa bentuk di daerah-daerah. Sehingga dalam Munas itu banyak usulan nama-nama, kurang lebih ada 12 nama lah. Bagaimana supaya kawan-kawan daerah ini bisa terakomodir dalam rangka menjaga spirit 212, menegakkan keadilan, melawan kezoliman. Akhirnya diputuskan beberapa nama 12, waktu itu hampir tidak ada titik temu. Akhirnya satu keputusan udah kembalikan ke Mekah saja. Biar imam besar kita selaku pembina yang memutuskan dari 12 nama itu mana yang diambil. Akhirnya dari Mekah muncullah nama persaudaraan dengan harapan betul-betul nilai-nilai persaudaraan di 212 tetap kita jalin, tetap kita rekatkan. Dan alhamdulillah akhirnya diputuskan menjadi nama persaudaraan alumni 212 lagi. Jadi setelah itu yang nggak ada presidium lagi karena dalam Munas sudah diputuskan berganti nama ya begitu. Nah, akhirnya terus kami bergerak di bawah bimbingan senior-senior kami, EPI dan GNPF Ulama untuk terus berjuang di lapangan. Kalau mau dikata PA 22 yang pasang badan lah untuk gerakan di lapangan begitu kan. Iya. Untuk gerakan di lapangan karena memang senior-senior kami kan banyak yang sudah di kriminalisasi ulama. Betul. Sehingga langkahnya sedikit ketika itu mulai terhambat. Akhirnya kami yang muda-muda yang dianggap nggak ada kasus lah ketika itu pasang badan, tetapi arahan tetap dari beliau-beliau semua ya kan untuk di lapangan, sehingga gerakan kami alhamdulillah sampai dengan reuni kedua tetap berjalan, dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang betul 212 itu bukan rencana manusia, tapi rencana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nggak ada reuni kampus manapun, reuni sekolah manapun ketika reuni yang datang lebih banyak daripada sekolahnya. Betul. Gitu. Jadi setiap tahunnya bertambah. Jadi ini bukan manusia lagi nih, ini urusan Allah itu yang menggerakkan. Jadi yang kami lihat reuni 1 bertambah, reuni 2 kemarin bahkan sampai 13 juta. Nah, ini semua gerakan Allah. Oleh karenanya ya tetap harus dipelihara karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah. Tadi sangat luar biasa paparan dari Ustadz Selamat Ma'arif At-Tijani. Nanti kita akan kembali lagi di segmen yang berikutnya, Ustadz, Kiai. Nanti kita akan bahas kenapa harus diadakan reuni 212. Lalu apa agenda utama pada reuni 212 nanti? Nanti kembali lagi sahabat Muslim, asing bersama kami di Pro Talk Show bersama saya Said Yahya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Ustadz Sobri Lubis, Ketua Umum Front Pembela Islam, mengundang dan juga mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan bangsa Indonesia pada umumnya agar menghadiri acara reuni akbar ketiga 212 insyaallah pada tanggal 2 Desember 2019 dini hari di Bilangan Monas. Mulai dari jam 3 insyaallah kita akan bertahajud bersama, berdoa bersama, subuh bersama, dan juga dilanjutkan dengan maulid akbar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya dan kemenangannya kepada orang-orang yang berjuang di jalannya. Kami mengajak kepada masyarakat yang masih memiliki idealisme
untuk mempertahankan negara dan mempertahankan agamanya, yang masih memiliki hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yang masih memiliki cinta untuk tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Bagi yang belum pernah mengikuti aksi ini, silahkan Anda semuanya bisa menjadi bagian daripada keluarga besar 212, yang mana 212 ini adalah anugerah Allah untuk bangsa Indonesia pada umumnya. Masyarakat yang ingin berpartisipasi, apa saja partisipasi kebaikan yang akan Anda salurkan demi terselenggaranya acara yang baik ini, insya Allah Ta'ala dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat muslim, kita kembali lagi dalam acara Front Talk Show, masih bersama bintang tamu kita yang sangat-sangat luar biasa di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah, sekarang kita akan menanyakan kembali kepada Ustadz Yusuf Muhammad Marta. Di sini banyak orang-orang bertanya di luar sana Ustadz tentang kenapa sih harus diadakannya reuni 212 ini Ustadz. Jadi banyak orang bertanya, kenapa harus ada reuni? Diulang-ulang terus reuni, setiap tahun ada reuni. Jadi makanya mudah-mudahan di sini nanti Ustadz Yusuf bisa menjelaskan kenapa harus diadakannya reuni 212 ini Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Jadi kalau bagi saya pertanyaan itu dari tiga bagian. Yang pertama sebelah sono kan tadi kan? Iya. Ngapain sih harus diadain lagi acara 212? Tapi yang di bagian kita, yang di bagian kami semua, kapan reuni 212 ya? Diumumin, ada apa enggak? Nah yang ketiga, ini kecerdasan dari host Front TV. Mempertanyakan kenapa diadakan reuni 212. Reuni 212 itu adalah suatu acara yang dirindukan. Seperti yang tadi sempat dijelaskan oleh Ustadz Selamat. Bagaimana yang hadir di reuni melebihi daripada yang pernah menjadi alumni di dalam katakan dalam satu sekolah atau universitas. Jadi apabila yang awal datang saat itu kurang lebih 4 juta kalau tidak salah, yang kedua meledak lagi lebih jauh sampai 13-14 juta, insya Allah yang saat ini walaupun tidak ada momen-momen yang keterkaitan dengan politik, tapi insya Allah keterpanggilan umat untuk berdatang di acara reuni 212 khususnya yaitu mereka ingin bersilaturahmi, mendengar tausiah, ingin munajat bersama, membaca maulid bersama, dan yang lebih inti lagi ingin mendengar langsung suara imam besar kita Habib Rizik Syihab dan melihat langsung wajah beliau. Nah itulah yang makanya saya katakan melihatnya nanti langsung di depan beliau atau di luar, tidak di depan beliau, itu yang masih kita rahasiakan. Jadi insya Allah yang namanya reuni itu, siapa yang tidak suka dengan reuni 212 lebih baik hadir di tahun yang akan datang, agar di tahun yang berikutnya mereka adalah menjadi bagian dari kami, baik yang muslim maupun non muslim. Hadirlah sama dengan waktu reuni 2017. Bahkan dari komunitas keagamaan itu menghadap ke kita, bertemu dengan kita dengan Ustaz Selamat saat itu, ingin hadir di acara reuni.
ingin naik ke atas panggung. Ternyata mereka terkejut mendapat sambutan daripada yang hadir, dari laskar, dari pengamanan, dari semuanya. Dan para ulama menyambutnya dengan baik, dengan sopan. Jadi apa yang ditakutkan dan diragukan dari reuni 212? Alhamdulillah sudah 2 kali, insya Allah ini yang ketiga kali. Dan insya Allah akan lebih bagus kualitasnya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi itulah yang kami sampaikan, mohon doa, mohon restunya dari para habaib, para ulama, para asatid dan para alumni 212 yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir atas keselamatan dan kesuksesan acara reuni 212. Berarti sudah dipastikan acara reuni 212 ini bukan hanya untuk yang alumni-alumni saja, Ustaz. Jadi selama siapapun yang ingin datang ke reuni 212 boleh, tanpa memandang agama apapun, tanpa memandang suku apapun, maupun dia alumni maupun dia bukan alumni, tidak apa-apa, Ustaz. Sangat bagus agar mengenal karakter, tutur kata, apa yang disampaikan. Kalau suara keras, lantang, kita ini nggak punya sarana TV, nggak punya sarana apa. Ya sarana kita ini hanya ini mic ini. Kalau ngomong pelan, bisik-bisik, kita kan harus ngomong teras. Iya. Jarak antara yang berbicara dengan yang mendengarkan itu bisa sampai 400-500 meter mungkin. Nah, jadi jangan hanya dilihat dari tonasi suara, tapi makna yang disampaikan itu lebih penting daripada apa yang didengarkan. Itu. Masya Allah. Jadi sahabat Muslim tadi disampaikan oleh Ustadz Yusuf Marta bahwa reuni 212 ini bukan hanya untuk alumni saja, tapi untuk semua kalangan. Tadi dipastikan lagi sama Ustadz Yusuf Marta untuk semua kalangan. Dan di sini kita akan tanyakan kepada Ustadz Slamet. Ustadz Slamet Maharif selaku ketua persaudaraan alumni 212, kenapa reuni ini diadakannya tanggal 2? Bisa nggak di luar tanggal 2? Nah, karena kan banyak yang minta-minta juga, kenapa nggak hari Minggu, kenapa nggak di tanggal 1-nya atau di hari libur, bagaimana Ustadz? Menurut Ustadz? Iya, 212 itu karunia besar dari Allah. Hada min fadli Rabbi. 212 itu Allah menyatukan umat Islam, bahkan menyatukan anak bangsa. 212 itu di mana Allah membuang dalam hati-hati umat manusia di Indonesia rasa kesukuan ketika itu, rasa kepartean, rasa keormasan, rasa kebenderaan yang selama ini tersekat-sekat. Itu Allah hilangkan ketika itu, Allah satukan dalam membela Al-Quran melawan penista agama. 212 itu juga karunia Allah di mana Allah buktikan bahwa umat Islam bisa menjaga ukhuwah sesama muslim, bisa juga menjaga ukhuwah wataniyah. Karena di 212 betul-betul nilai-nilai toleransi diperlihatkan oleh Allah. Yang datang itu nggak cuma muslim, bahkan ada non muslim yang mau nikah dikawal sama laskar. Ini fakta di lapangan. Betul. Kemudian nggak boleh dipungkiri juga bahwa di 212 itu Allah tunjukkan di mana umat Islam bersatu, di situ ada kedamaian. Allah hilangkan tuh mindset orang yang selama ini suuzon dengan Islam, ya kan? Allah buktikan hari itu, dan itu karunia besar. Umat Islam jutaan berkumpul, aman, damai, bahkan bersih, penuh nilai toleransi, penuh nilai persaudaraan. Oleh karenanya 212 tidak bisa digantikan dengan apapun. 212 tetap 212, tidak akan berubah menjadi 112, tidak akan berubah menjadi 312, tidak akan berubah menjadi 412. Oleh karenanya tidak ada momen atau tidak ada momen, ada peristiwa atau tidak ada peristiwa, ada isu atau tidak ada isu, kata imam besar kita tetap 212, tidak akan berubah karena 212 pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam Indonesia. Bahkan Allah buktikan umat Islam bersatu, Allah berikan kemenangan melawan penista agama, bahkan bonusnya kemenangan di bidang politik buat umat Islam di Jakarta. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi itu intinya. Jadi kenapa di tanggal 2 Desember? Jadi bukti syukur kita kepada Allah gitu, Ustaz. Gitu. Tapi ada yang ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini kita tujukan kepada Kiai Ahmad Sobri Lubis selaku Ketua FPI dan beliau juga sebagai penanggung jawab di reuni 212 nanti. Apa sih agenda utama reuni 212 nanti nih? Di tahun 2019 ini agenda utamanya apa, Kiai kira-kira? Agenda utama kita pada reuni 212 yang ketiga ini adalah memperkuat, mengokohkan barisan
orang-orang yang masih mempertahankan idealisme. Idealisme baik itu yang berkaitan dengan semangat menjaga agama, membela agama daripada rongrongan orang-orang yang tidak suka dengan agama, ataupun juga semangat idealisme membela NKRI, membela Pancasila, membela Undang-Undang Dasar 45, idealisme untuk membangun negeri. Nah, dari sini kita perlu ada spirit. Spirit ini harus spirit suci yang tidak punya tendensi apa-apa, tidak punya tendensi dunia, tidak punya tendensi politik, jabatan, harta dan lain-lain, nggak ada. Ini adalah menunjukkan eksistensi kita, rakyat Indonesia masih ada yang rela berkorban untuk agama dan negaranya. Masih ada yang idealis, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kita mau menunjukkan persatuan ini dari seluruh Indonesia. Oleh karenanya, yang berikutnya adalah kita tetap meneguhkan kepada bangsa Indonesia bahwa kriminalisasi ataupun juga penegakan keadilan yang sampai saat sekarang ini cukup banyak kita rasakan pincang, sehingga terjadi korban begitu banyak rakyat Indonesia. Ini juga perlu untuk kita support, bahwasannya 212 ini agendanya adalah penegakan keadilan, sebagaimana ini merupakan sila yang kelima daripada dasar negara kita, Pancasila kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita ingin meneguhkan kembali bahwa 212 itu adalah harapan. 212 itu adalah harapan rakyat Indonesia untuk kembali di jalannya, untuk kembali bernegara yang benar, untuk kembali bernegara dan juga bermasyarakat yang baik. Seperti itu. Nah, jadi tidak usah dicurigai, bahkan welcome umat agama apapun yang satu frekuensi sama kita, yang satu frekuensi semangat keadilannya, semangat cinta untuk menegakkan NKRI bersama-sama, silakan. Nah, kita tidak ada tendensi politik, tidak ada tendensi apapun. Yang penting tujuan kita adalah menegakkan keadilan, itu yang kita perjuangkan. Betul. Nah, berarti siapapun yang ingin menegakkan keadilan bisa bergabung bersama kita bisa bergabung. Di Reuni 212 nanti. Bisa bergabung dengan damai, dengan aman, dan ini merupakan satu ajang silaturahmi antar orang-orang yang masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mendapatkan berita dari Nabi Muhammad SAW kalau nanti agama kita itu rasanya memegang agama seperti menggenggam bara api. Nah, kita ingin menunjukkan kalau sekarang agama kita ini kayak diperolok-olokkan, ya, dipermainkan, sunnah-sunnah Nabi dihinakan, bahkan cenderung agama kita ini disudutkan. Nah, maka daripada itu 212 ini adalah komitmen kita, bahwasannya kita orang-orang yang siap menggenggam bara api. Kalaulah agama ini ibarat bara api yang akan membakar kita, kita siap untuk terbakar. Nah, demi apa? Demi tegaknya dan tetapnya keberlangsungan keberagamaan yang baik dan juga keberagamaan dan masyarakat yang bernegara secara baik. Alhamdulillah. Demikian. Sahabat Muslim, tadi dijelaskan oleh guru-guru kita, tentang tamu kita yang sangat luar biasa, bahwa tujuan Reuni 21 hanya untuk tegakkan keadilan. Jadi tadi dijelaskan, nggak usah curiga-curiga lagi sama kita. Intinya tegakkan keadilan, insya Allah
kita sama-sama alumni Reuni 212 maupun yang bukan alumni Reuni 212 sama-sama bisa hadir di Reuni 212 nanti untuk sama-sama tegakkan keadilan. Baik sahabat muslim, nanti kita akan kembali lagi di segmen terakhir kita akan bertanyakan kepada guru-guru kita tentang apa sih makna 212 menurut guru-guru kita. Terima kasih, kita akan kembali lagi di segmen yang berikutnya di acara Front Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku Mujahid 212 dimanapun Anda berada, dalam surat Yunus 58 Allah sampaikan kepada kita, qul bifadlillahi wa birahmati fa bidzalik falyafrahu. Kata Allah, katakan ketika engkau mendapat karunia dari Allah, rahmat dari Allah, falyafrahu, maka bergembiralah. 212 adalah karunia besar dari Allah untuk umat Islam Indonesia. Maka ayo kita bergembira, sambut karunia itu, syukuri karunia itu dengan cara hadir bersama keluarga, tetangga, saudara semua dalam acara munajat dan Maulid Agung Reuni 212 hari Senin tanggal 2 Desember 2019 di Monas, Jakarta Pusat. Dan alhamdulillah saudara kita dari Balikpapan, Kalimantan Timur sejak tanggal 18 November mewujudkan kegembiraannya atas karunia Allah dengan 212 mengendarai sepeda menuju Jakarta. Dan insya Allah tanggal 2/12 mujahid kita dari Balikpapan tersebut dengan sepedanya, mengendarai sepeda akan sampai di Jakarta bersama kita semua. Kalau yang jauh saja menggunakan sepeda rela berkorban untuk menyambut momen yang luar biasa, momen menyatukan umat, apalagi kita yang dekat. Oleh karenanya, yang ingin umat Islam tetap bersatu, yang ingin tetap tegakkan keadilan, yang tetap ingin melawan penista agama, yang ingin kembalinya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab datang bersama keluarga, tetangga, dan saudara hari Senin 2 Desember 2019 di Monas dalam acara Munajat dan Maulid Agung Reuni 212. Insya Allah kita berkumpul dengan ulama, kiai, ustadz, dan habaib kita semua. Allah akan berikan keberkahan buat kita semua dan buat Indonesia yang kita cintai. Semuanya insya Allah aman, damai, dan tertib serta bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat muslim, kita kembali lagi di segmen yang terakhir kita, masih dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Mari kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini. Yang pertama kita tanyakan kepada Ustadz Sobri Lubis, Kiai Sobri Lubis, yaitu tentang apa sih makna 212 menurut Kiai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. 212 itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan satu spirit tersendiri untuk tegaknya agama dan negara. Sehingga peristiwa 212 ini adalah di luar daripada
akal dan nalar serta logika manusia. Seakan-akan di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasannya ya kita ini panitianya hanya melaksanakan apa sajalah yang bisa kita kerjakan, tapi sesungguhnya yang terjadi adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terjadi kita nggak pernah berbayangan kalau 212 itu seramai itu, nggak pernah. Karena setelah 411 umat masih capek, masih banyak yang lelah dengan peristiwa itu. Ya mungkin satu Monas penuh itu aja udah hebat banget gitu. Kita ragu waktu itu. Ini bagaimana ya? Apa kita lakukan juga 212 ini kayaknya cuman sedikit nih yang datang. Kita ragu betul. Kalau cuman sedikit malu nih kita nih 411. Jadi kita turunin nilainya. 411 sudah begitu besar. Cuman kita buat lagi dengan 212 akhirnya jadi terkesan mengecilkan daripada gerakan 411 itu yang waktu itu kita anggap sangat besar. Ternyata luar biasa. Apa yang kita sangkakan kalau ternyata nanti 212 itu hari kerja pula. Betul. Ya, sholat Jumat ya sudahlah, kalau emang kita nggak bisa sholat di jalanan Sudirman Tamrin ya kita di Monas saja. Ternyata luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang di luar dugaan kita sama sekali. Dan di situ semua muncul harapan. Harapan kebersatuan, harapan kebangkitan, harapan kemandirian. Itu 212 menurut saya. Oke, Terima kasih. makna 212 sangat luar biasa. Kalau menurut Ustadz Slamet apa sih makna 212? 212 itu Hari Persaudaraan Umat Islam Indonesia sebagai tonggak awal kebangkitan umat Islam Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Itu menurut Ustadz. Iya, itu aja menurut saya. Simpel, luar biasa. Kalau menurut Ustadz Yusuf Marta, makna 212 itu apa Ustadz? Kalau saya dari tadi sambil menyimak gitu ya, Iya. kok rasanya 212 ini susah ya diterjemahkan gitu ya. Dalam arti kata, kenapa ada 212 dan kenapa 212 bisa membumi begitu ya. Jadi kalau saya lebih mengartikan angka 212 ini tanpa disadari ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi magnet. Dalam arti kata 2 1 nongol lagi 2. Jadi menjadi satu magnet, umat dapat berkumpul bersama dan bukan sekali, bahkan sudah hampir yang ketiga kali dalam kondisi damai, sejuk, betah, nggak pingin pulang. Sampai kadang-kadang kita itu sebagai panitia merasa kasihan, ayo cepat disudahi, kasihan nih umat nih dari jam 2 malam, dari jam 3 malam sampai pagi ini pun nanti jangan dari jam 3 sampai jam 9, jam 10 pagi. Betul. Bahkan bayangkan duduk sila, baik yang sakit, baik yang sehat maupun ada yang sakit, yang datang dari jauh. Jadi subhanallah, makna 212 ini saya rasa insya Allah sampai akhir hayat saya jangan sampai hilang ini. Amin. Reuni 212 ini jangan sampai hilang dan jangan sampai tidak diadakan. Harus selalu diadakan karena ini punya makna yang susah diterjemahkan dengan akal pikiran yang nalar gitu ya. Sebagai magnet kebesaran Allah melalui hambanya yaitu yang dimotori yaitu Habib Rizik Syihab bisa menjadi magnet. Bahkan beliau dari Mekah pun masih bisa menarik menjadi magnet yang sangat kuat. Maka insya Allah kami mohon pertolongan dari Allah dan barakatil Rasul. Insya Allah nanti di 2019 ini paling tidak kalah dengan 2018 dan 2019 dalam sisi kedamaian, ketentraman dan kesuksesan. Jangan dilihat dari kuantitas, tapi lihatlah dari kualitasnya nanti insya Allah. Itu yang kita harapkan dari 212. Maksud Ustadz Yusuf Marta, ini karena kan Gen Vape ini yang sering mengadakan tentang istimewa ulama, sosial, ekonomi dan politik yang ada umat. Menurut Ustadz Yusuf Marta, harapan yang mendasar untuk 212 ini
untuk kepentingan umat, baik dalam urusan sosial, ekonomi, dan politik, apa itu Ustaz harapannya? Ya kalau lihat dari agenda yang di 4 materi yang di dalam ijtima yang pertama itu kan ada masalah dakwah, kelembagaan, ekonomi, dan politik. Jadi 4 ini alhamdulillah selalu berjalan dan ini yang sedang dimaksimalkan bersama Front Pembela Islam dan dengan persaudaraan 212 agar bagaimana umat Islam dan masyarakat rendah atau masyarakat bawah ini benar-benar dapat merasakan, menikmati apa yang ada di isi perut bumi dari sisi ekonomi, dari sisi kesejahteraan, dari sisi kesehatan. Maka kami selalu ingin berbuat yang terbaik agar umat tidak dijadikan sebagai objek, dalam arti kata hanya dijadikan konsumen, membeli seluruh produk-produk, tapi hasil dari penjualan dan keuntungannya justru dilarikan ke luar negeri dan lain sebagainya. Inilah yang penting agar umat benar-benar mulai melihat kepentingan dan kebersamaan, paling tidak kepedulian membeli di tempat-tempat sesama umat Islam agar benar-benar ekonomi ini bisa sedikit merata. Karena hari ini kita sudah mengalami ketimpangan yang sangat fatal dari sisi ekonomi, kekayaan yang ada hanya di segelintir orang, tapi umat Islam, umat bangsa, rakyat Indonesia hanya dijadikan sebagai konsumen. Jadi kami tidak ingin lagi masyarakat ini bodoh, tidak mengerti. Itulah yang akan diperjuangkan oleh kita secara bersama-sama. Dan tadi pun sebelum kami masuk di dalam Front TV juga sempat Ustaz Sobri Lubis, saya dan Ustaz Selamat membicarakan bagaimana tentang ekonomi umat ini harus benar-benar. Karena apa? Setiap kita mau melangkah mereka akan lebih dulu mengambil. Contoh misal syariah. Begitu nongol bank muamalat, nongol bank-bank konvensional yang awalnya bank ribawi menjadi bank-bank syariah. Pertanyaan kenapa? Justru yang awal memotori syariah kok justru kenapa harus mendekati kebangkrutan? Ini ada apa? Ini yang masih belum mendapat kami jawabannya. Kenapa bank muamalat tiba-tiba hampir mendekati bangkrut? Nah ini tidak boleh. Insya Allah umat Islam nantinya akan mempunyai lembaga-lembaga ekonomi yang benar-benar dikontrol dan dijalankan oleh umat-umat Islam yang tetap berpegang teguh kepada syariah dan kepada ajaran-ajaran Allah dan sunnatir Rasul. Itu lebih penting agar mendapat keberkahannya. Nah, itu dia yang akan kita perjuangkan bersama-sama insya Allah. Betul. Berarti bukan GNVP itu 212 bukan untuk urusan politik saja Ustaz ya. Bahkan sampai ekonomi aja, untuk ekonomi umat dipikirkan oleh tuan-tuan guru kita yang sangat luar biasa ini. Terakhir Ustaz, apa harapan untuk Mujahid 212 ini? Untuk kedepannya apa harapan dari GNVP Ulama sendiri itu Ustaz? Kami berharap Mujahid benar-benar mempersiapkan diri dari sisi fisik, dari sisi persiapan, mau dan menyempatkan waktunya untuk hadir di reuni 212 dalam keadaan sehat walafiat dan jangan mengorbankan hal-hal yang di luar keinginannya tapi nanti akhirnya menjadi mudarat yang tidak baik. Tapi hadir di dalam reuni 212, mensukseskan reuni 212, kita tunjukkan bahwa umat Islam tetap besar dan masih tetap akan bersatu dan tidak akan terpengaruh oleh momen-momen politik. Karena momen-momen politik yang kita jalankan saat itu hanya sebagai sasaran antara. Karena saat itu kami ingin diselamatkannya pemimpin di ibu kota sebagai gubernur. Alhamdulillah kami diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh gubernur muslim. Dan yang kedua, saat itu sebagai manusia kami berangan-angan menjadi adanya pergantian kepemimpinan, tapi apa keputusan yang kita dapat dari Allah masih tertunda. Insyaallah pada yang ke depan kami akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan pemerintah yang sekarang juga kami berharap benar-benar keberpihakan kepada rakyat itu lebih besar daripada kepada konglomerat. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Yusuf. Selanjutnya kita minta juga kepada Kiai Sobri harapan nih untuk para mujahid kita, Mujahid 212. Apa menurut Kiai Sobri sebagai Ketua Umum Front Bela Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Harapan saya segenap mujahid 212 yang sudah hadir baik pertama, kedua
Kita berharap tetap hadir pada yang ketiga ini, dan juga supaya yang belum hadir niatkanlah untuk bisa tetap hadir bersama-sama kita, sehingga antum semuanya jadi bagian daripada 212 ini, yang mana ini adalah gerakan suci, gerakan penegakan keadilan, penegakan hukum, menyetop kriminalisasi, cinta terhadap kehormatan. Ya. Yuk mari saya mengajak sekaligus kepada seluruh masyarakat yang cinta akan keadilan, cinta akan penegakan hukum yang adil, agar bersama-sama hadir dalam munajat dan maulid akbar, ya, dan munajat 212. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa. Tidak cukup kita hanya berjuang saja, tapi juga kita harus berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua. Amin. Agar supaya Allah memberikan kemenangan dan pertolongannya kepada bangsa Indonesia. Khususnya juga kita berdoa, semoga harapan saya imam besar kita, imam besar umat Islam Indonesia, penggerak 212 Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab bisa segera kembali bersama-sama kita. Itu saja mungkin. Alhamdulillah, syukurlah nikmatillah. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita minta Ustadz Slamet Ma'arif nih selaku ketua umum Persaudaraan Alumni 212, apa harapannya? Ini karena Persaudaraan Alumni 212 ini banyak tertampung di Persaudaraan Alumni 212 ini. Jadi apa harapan untuk para mujahid 212 untuk kedepannya, Ustaz? Iya, kepada mujahid 212, alumni 212 dimanapun Anda berada, kami tetap berharap kepada antum semua tetap istiqomah berpegang kepada komando ulama, tetap di bawah komando imam besar kita. Apalagi imam kita, ulama kita, Habib kita itu cucu dari baginda Rasulullah SAW yang mengalir darah baginda Rasul dalam darahnya. Oleh karenanya, agar Allah selamatkan diri kita, kepada mujahid 212, alumni 212, ayo tetap istiqomah, patuh dan tunduk kepada amanah beliau. Ketika beliau mengamanahkan, menginstruksikan untuk hadir di acara reuni 212 nanti, di acara maulid akbar dan munajat 212, tidak ada pilihan lain buat kita. Tinggalkan semuanya, ayo tunduk dan patuh, kita datang di acara reuni 212 2019 di Monas nanti, hari Senin, sebagai wujud kepatuhan, ketaatan kita di bawah komando ulama kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukurlah nikmatillah. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara kita. Saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan guru kita. Waktu tidak berasa dekat guru-guru kita ini sangat luar biasa. Terima kasih Ustaz Slamet Ma'arif, Kiai Sobri, Ustaz Yusuf, terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih kepada semua para pemirsa Pron TV. Terima kasih, dan semoga acara Reuni Mujahid 212 nanti 2 Desember berjalan dengan sukses, dengan berhasil, dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat muslim, terima kasih sudah menyaksikan program kita, yaitu program Pron Talk Show. Kali ini insya Allah akan berjumpa lagi dengan episode berikutnya dengan narasumber yang lain yang sangat luar biasa. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel kami agar kami bisa bermanfaat untuk umat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para mujahid 212, baik dari kalangan habaib, para kalangan ulama, dan para asatidah maupun tokoh-tokoh nasional, jangan lupakan pada tanggal 2 Desember 2019 membanjiri dan memutihkan Monas, menghadiri reuni Mujahid 212, di mana
reuni pada tahun 2019 dengan tema Munajat dan Maulid Akbar. Insya Allah dengan berkat pertolongan Allah dan mendapat barokah dari Rasulullah, reuni Mujahid 212 di tahun 2019 akan lebih besar dan akan lebih sukses, berkah, selamat, lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Marilah para pencinta Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab yang lama tidak melihat wajah beliau dan tidak mendengarkan suara beliau, hadirlah lebih awal agar bisa melihat dan mendengar suara beliau dan bisa melihat wajah beliau. Apakah langsung atau tidak langsung itu masih menjadi satu rahasia. Insya Allah kita akan bertemu dan akan bersama-sama bermunajat demi keselamatan dan keutuhan NKRI dan umat Islam yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.